Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk sedikit sharing mengenai pitch deck dari PT Green Tech Indonesia. The future is green. Wah, ini market banget ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan tim kita. Saya sendiri Alvin Haq sebagai CEO. Kemudian ada di Ta Aurelia ya sebagai desainer. Ada Egi sebagai marketing. Lalu Hartanto sebagai supporting. Dan dibimbing oleh dosen kita Bapak Henry, Sarjana Teknik Magister Teknik dari kampus Keranggan. Oke, yang menjadi latar belakang atau masalah yang ingin kita angkat nih adalah yang pertama kita lihat nih, capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2020, di mana Indonesia ini memiliki 36 juta sekian sampah tiap tahunnya. Dengan pengurangan sampah itu hanya mencapai 15,86%. Sementara penanganan sampah yang benar dan baik itu mencapai 53,27%. Dan sampah yang tidak terkelola dengan baik mencapai 46,73%. Hal ini didasari dengan komposisi sampah berdasarkan jenis sampahnya, yaitu sampah plastik mencapai 18,5% dan menduduki posisi kedua dalam sampah yang tidak terkelola dengan baik. Data ini kita ambil dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Kemudian apa solusi yang kita tawarkan? Solusi yang kita tawarkan untuk mengurangi sampah atau limbah plastik adalah dengan membuat sendok atau peralatan makan yang bisa kita makan, tetapi ini memiliki citra atau caranya sendiri nih untuk makan. Kita sebagai contoh adalah produk A. Di sini kita mengambil sampel adalah makanan yang memiliki citra rasa manis ya. Jadi peralatan makan yang kita gunakan pun harus yang bercitra rasa manis seperti itu. Kemudian untuk produk B sebagai contoh itu ada sup, ada soto, segala macam lah ya. Itu peralatan yang kita gunakan adalah bisa edible spoon untuk yang memiliki citra rasa asin atau yang biasa aja. Lalu kemudian mengenai impact ya. Impact yang kita dapatkan di sini. Jadi karena kita masih startup ya, masih bisnis ini masih baru banget gitu. Jadi di sini kita menggunakan prediction of plastic waste reduce dari Januari 2021 hingga Februari 2022. Di mana terjadi penurunan atau reduce sampah plastik yang cukup signifikan di sini. Dan secara income pun ini akan membuat PT Green Tech Indonesia ini juga memiliki income hingga 200% ya. Di mana titik balik atau profit akan dicapai di bulan Juli ya. Mulai bulan Juli dan seterusnya itu akan profit mulai naik karena kita di sini masih perusahaan baru, jadi awal-awal bulan atau pada masa merintis tuh masih rugi. Kemudian untuk customer target, di sini kita menargetkan 80% adalah fast food restoran. Ya seperti yang ada di gambar A, B, C, D segala macam ya, dan digolongkan di dalam ekonomi kelas. Kelas A adalah ekonomi kelas ke atas, B adalah menengah, C adalah
ke bawah. Di sini dari persen consumption fast food dapat dilihat adalah makanan yang terdapat pada restoran fast food itu untuk ekonomi kelas atas mencapai 70% ke atas ya untuk makanan yang dihabiskan, sementara sisanya adalah dibuang. Begitu pula dengan ekonomi kelas menengah mencapai 80% ke atas dan begitu seterusnya. Untuk sisanya adalah 20%, target kita adalah untuk event seperti food festival dan car free day. Selanjutnya kita akan membahas ke market sizing. Market sizing. Yang pertama adalah PAM atau Potential Available Market. Jadi PAM ini sendiri Indonesia memiliki 271 juta jiwa atau penduduk dengan potensial market 69% atau sebanyak 187 juta jiwa. Dikali harga per set ini 750. Jadi PAM ini kita bisa dapat 140 billion. Untuk TAM di sini adalah masyarakat atau penduduk yang menikmati dan atau makan gitu ya fast food dikali dengan harga per set alat ini tuh berapa gitu. Didapatkan 70 juta billion untuk TAM. Kemudian untuk SAM atau Serve Available Market itu di sini kita hanya bisa mendistribusikan ke partner-partner atau ke rekanan kerja kita itu hanya 25% dari TAM, yaitu sebesar 17,5 billion. Dan yang terakhir adalah SOM atau Serviceable and Obtainable Market. Di sini kita percaya bahwa kita bisa memenangkan market 10% dari market share yang ada, yaitu sekitar 1,7 billion rupiah. Kompetitor dan positioning. Sini kita berada di national positioning, di mana kita punya international kompetitor yaitu dari Bukado dan Bakis India. Kemudian untuk yang special kompetitor ada dari Japan, Marusige Confectionery. Untuk bisnis model kita masih belum punya. Untuk milestone itu sendiri, kita dari Januari kita mengadakan marketing and internal development. Kemudian di Februari kita announce to market and partnership. Di Maret 2021 kita ada meeting dan external development. Kemudian di April kita ada social branding batch 1. Di Mei kita ada increase market and join event. Ini termasuk ke dalam fiskal pertama. Lalu untuk fiskal kedua kita ada di Juli. Starting itu mulai dari Juli. Tujuannya adalah untuk increase market atau market strategy. Kemudian di Agustus kita memunculkan new varian. Kemudian di Oktober kita akan increase market lagi. Ini masuk ke dalam fiskal kedua. Kemudian untuk fiskal ketiga kita start dari November, yaitu melakukan social branding batch 2. Dan yang terakhir adalah di Februari 2002, itu last fiskal, itu kita mencoba untuk open new factory. Funding needs and allocation. Funding based on fiscal. Di sini untuk fiskal pertama kita ada branding green tech. Fiskal kedua ada marketing needs atau market needs. Fiskal ketiga ada expand business. Ya, dari fiskal pertama itu kita mencakup 30% marketing. Kemudian 5% manajemen, 25% operasional, dan 40% adalah production. Untuk fiskal kedua kita menargetkan 25% adalah marketing, 5% adalah manajemen,
20% adalah operasional, dan yang terakhir 50% adalah production. Untuk fiskal ketiga, marketing itu sendiri kita targetkan 20%, kemudian manajemen 10%, operasional dan production adalah 35%. Untuk funding based on division, marketing decrease, ya kita udah tahu, by customer, manajemen increase atau peningkatan manajemen customer. Yang kedua adalah membangun new factory di fiskal ketiga, serta operasional dan production fluktuasi. Yang terakhir adalah berdasarkan consumable dan pembangunan pabrik baru. Untuk strategi untuk di fiskal pertama kita reach attention from partnership and customer. Untuk di fiskal kedua adalah kita meningkatkan market demand dan menciptakan ide-ide baru atau new taste. Yang ketiga adalah fiskal 3 itu expand new company dan memperkuat manajemen kita gitu ya. Yang keempat adalah target kita adalah ASEAN market, memperluas market ke ASEAN. Dari sini kita lihat dari persen prediction green tech income ya, dari Januari 2021 hingga Februari 2022. Revenue itu bisa kita lihat mulai dari bulan Juli seperti yang saya sampaikan pada slide awal. Oke, kita selanjutnya menuju ke marketing and customer acquisition. Di sini marketing plan kita adalah pemasaran kami menerapkan 2 metode, yaitu melalui media digital, dan customer touching atau terjun langsung ke lapangan. Apa saja sih skupnya? Yang pertama adalah kita memberikan free sampel ke beberapa restoran. Yang kedua, menyebarkan link digital, flyer ke media sosial. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam kampanye minimize plastik di restoran fast food. Yang terakhir adalah paid promote dan endorsement ke influencer di berbagai platform media sosial. Projection dari PT Green Tech ini sendiri menargetkan 2021 adalah selling sebesar 580 juta dengan inflasi kita anggap adalah flat selama beberapa tahun dengan persentase tetap yaitu 5%. Sehingga kita dapat di 2021 net income pre-tax adalah 80 juta, di 2022 adalah 87.500 juta, dan seterusnya. Untuk kontak details, bisa kita lihat di sini. Alamat kita ada di Sulawesi Street, Bekasi 7 dengan kode pos 17530. Nomor telepon yang bisa dihubungin adalah 8980303. Email marketing kita ada di marketing_gte@greentech.indo.com. Atau Anda bisa mengunjungi website kita di www.greentechindonesia.co.id. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.